sempurna. Alhamdulillah. Kita masih setia menemani hadirin dan hadirat dan pemirsa RCTI yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Syahrul Khan. Astagfirullahaladzim. Anak kok salah mulu. Jadi anak ngelihatnya kayak Syahrul Khan gitu loh. Masya Allah. Yes. Ini kita mau bahas sesuatu yang luar biasa. Yang diambil judulnya dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Apa tuh Tad? Rasulullah kan bersabda begini. Al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu maksudnya gimana? Ya begini. Bukan begitu. Ulang. Coba. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi baikan mana ini sama ini? Ini. Bukan begitu. Maksudnya hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan nih Ustaz dalam hadisnya. Al-yadul ulya al-munfiqah. Wasufla as-sailah. Maksudnya Nabi, tangan yang di atas itu adalah yang berinfak. Yang ngasih. Yang di bawah? Yang di bawah yang minta. Jadi orang yang tukang memberi, yang suka memberi, yang suka berinfak, itu lebih baik dari orang yang minta-minta sama makhluk. Coba contoh, Ustadz memberi saya apa coba? Udah lepasin tuh cincin. Lepot banget, masih ada 2. Ayolah bismillah dah. Iya, kertas doang. Bukan begini maksudnya memberikan harta kita Ustadz. Memberikan harta. Tapi akhir zaman gimana Ustadz? Banyakan pemberi apa peminta nih? Banyak memberi. Oh Masya Allah. Orang udah gak butuh lagi meminta. Ah, Kenapa orang udah sukses? Masya Tapi Allah. saya ingin pemirsa siar akbar Ramadan semuanya jadi pemberi. Buat memberi mesti rajin belah, rajin beker, rajin berusaha, terseok-seok dulu, berakit-rakit dulu, sukses jadi tangan yang di atas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian Bersenang-senang. salam. Bisa nyanyi juga. Ustadz, saya punya kisah. Apa tuh? Tad? Ini insya Allah bisa ngobatin kita semua. Kadang penyakit manusia itu gak bisa ngelihat barang orang bawaannya mau minta aja. Bukan begitu Bu? Ya Allah jujur nih. Lihat cincin. Nah, siapa yang minta tadi? Ustaz. Lah, kagak minta. Minta dicontohin. Oh dicontohin. Jadi pembohongan. Ini ada tadi. kisah, Ustaz. Ada kisah. Boleh. Ada kisah, kalau nggak pakai kisah nggak enak ya. Ada kisah, dulu ada cucunya Sayyidina Umar namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Semua kenal dengan Umar bin Khattab? Kenal dengan Ustadz Syahrul Sah? Enggak kenal. Lah. Salim cucunya Sayyidina Umar, para hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika lagi tawaf di Ka'bah Ustadz. Lagi tawaf. Coba dicontohin dulu Lagi dong, Ka'bah. tawaf. Misalnya nih, antum lagi tawaf nih. Antum jadi Imam Salim, lagi tawaf. Jalannya jangan begitu kenapa? Yang tegas gitu enak jalannya. Nah, dipanggil. Ya Syekh Salim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah. Itu ada raja pengen ketemu sama Syekh Salim. Oh, ada apa? Ya, tapi jawabannya bukan begitu. Lo enggak begitu. Enggak begitu. Lah, bagaimana? Jawabannya di saat Syekh Salim dipanggil oleh raja, beliau bilang begini, maaf, aku sedang ibadah. Subhanallah. Pada raja lo yang manggil. Luar biasa. Asik nggak dipanggil sama raja? Asik. Nih, apa ini? Ini jari. Astagfirullah.
Fulus. Coba terangin dulu, terangin. Ini jari. Dipulus, mulus. Mampus. Jadi akhirnya Syekh Salim ini ketika dipanggil raja memanggilmu. Katanya Syekh Salim, maaf saya sedang ibadah. Subhanallah. Padahal itu raja ya. Padahal raja yang nggak manggil. Berarti ada raja yang lebih besar dari raja tadi. Pencipta, raja di raja. Maliki Allah yaumiddin. subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian ketika dia terus beribadah kepada Allah, raja makin penasaran. Melihat ada ulama kayak begini zuhudnya. Subhanallah. Ditungguin di dalam Masjidil Haram ini kejadian. Begitu Syekh Salim selesai ibadah, dipanggil lagi, ya Syekh Salim. Anda sudah selesai ibadah kan? Sudah. Mana dia? Kan tadi baru. Oh tadi. Sekarang raja manggil. Nyamperin. Raja bilang begini. Syekh Salim, Iya. sekarang saya ini cinta sama Anda. Alhamdulillah. Karena Anda cucunya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang Anda minta dari saya? Terus Salim ngomong apa? Nah, ketika Syekh Salim ditawarkan oleh raja, Anda mau minta apa? Kata Syekh Salim, Ana astahyi an atlub minka wa ana fi baiti rabbi. Aku malu minta kepadamu wahai raja, sedangkan aku sedang berada di rumah Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi di masjid, malu ana minta sama Teh raja. Jadi karena minta sama kenapa? Karena kita berada di dalam Masjid. masjid, rumahnya Allah, masa minta sama Anda? Makanya astagfirullahaladzim kalau orang sampai masuk masjid dan minta-minta di dalam masjid. Oh. Parah kan? Berarti meminta-minta hukumnya Hukumnya meminta-minta, Iya. nanti kita bahas. nanti dibahas. Akhirnya kemudian hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, raja makin penasaran Ustaz. Ditungguin di luar masjid Sama raja. sama raja. Nunggu Salim beribadah. Nunggu Salim, enggak keluar masjid. Kan tadi di dalam masjid ditolak. Ditolak. Nah, begitu keluar masjid, ditanya lagi Syekh Salim. Ya Syekh Salim, Antal an fi kharid baitillah. Mada turid? Sekarang kamu sudah di luar rumahnya Allah. Sekarang apa yang kamu inginkan? Katanya Syekh Salim. Terus Salim ngomong apa? Syekh Salim bicara begini, hadirin hadirat. Ya Malik, satu'tini hajatad dunya amil akhirah. Kamu ini maksa bener mau ngasih. Emangnya kamu ini ingin memberikan saya hajat dunia apa hajat akhirat? Bayangin Ustaz. Kamu ini ingin memberikan saya hajat dunia apa hajat akhirat? Katanya raja, nggak mungkin dong hajat akhirat. Mungkin nggak raja memberikan hajat akhirat? Enggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Hanya bisa memberikan hajat Dunia. dunia. Kata Syekh Salim, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab, Ana lam atlub hajat dunia min malikiha wa kaifa atlub minka. Aku tidak pernah meminta dunia kepada yang memiliki dunia. Apalagi aku minta dunia kepadamu yang tidak memiliki dunia. Subhanallah. Jadi intinya orang itu bisa nggak jadi tukang minta-minta kalau apa Ustadz? Kalau dia sudah betul-betul hanya mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba nyanyikan dulu sedikit. Apa itu? Yang mana? Yang mana tadi? Coba mikirin. Yang pengemis. Nah, pengemis gimana tuh pengemis? Langit bagai atap rumahku. Sama suaranya. Sama suaranya. Ustadz, artinya begini, dalam Islam itu kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berusaha menjadi orang yang bisa membantu. Tanpa terus mengharapkan bantuan dari orang, tapi berharaplah bantuan dari Allah. Bahkan Ustadz, dalam istilah kan ada susah, ada susah. Ah? Ada susah, ada susah. Ada Kalau susah? susah biasa. Ada susah? Kalau udah susah, nyungsuk, nggak ada jalan. Orang itu kalau susah gimana caranya? Kalau susah, tolong orang susah. Wallahu susah? fi aunil abad, makanal abdu fi auni akhi.
Allah akan selalu Membantu. menolong hambanya Selama selama hamba itu menolong menolong saudaranya. hamba yang lain. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah.